Ikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di hari Ahad, di pagi hari yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan paginya dari umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana doanya Rasulullah SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Kenapa keberkahan itu diberikan? Kenapa Rasulullah SAW minta keberkahan bagi para umatnya? Karena menandakan bahwasanya ini adalah sebuah waktu yang sangat penting dan menandakan bahwasanya umatnya tidak tertipu dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali kita tertipu dengannya. Yang pertama adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Alhamdulillah kita bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat. Walaupun dikit-dikit meler nggak apa-apa lah. Tapi nggak masalah, itu wajar. Kalau kata ahli herbal, kenapa bangun tidur suka meler, terus kemudian sekat tenggorokannya agak seret, itu karena makan malam katanya Pak. Allahu alam benar apa enggak gitu. Tapi yang jelas di sini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita manfaatkan, kita tidak tertipu dengan nikmat tersebut sehingga kita manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah al-faragh atau waktu luang. Nah, ini alhamdulillah di hari Ahad kita banyak waktu luang, walaupun terkenal katanya Sabtu Ahad itu waktu keluarga gitu ya. Tapi kita manfaatkan waktu luang tersebut ini, waktu keluarga ini kita cari salah satu ilmu dari ilmunya Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak tertipu dengan nikmat waktu luang ini. Karena mahal sekali nikmat waktu luang ini Pak. Ketika kita sibuk, kita nggak mikir tuh mau ngaji, kita nggak mikir mau baca Quran, kita nggak mikir mau ngumpul sama teman-teman soleh gitu ya. Tapi ketika benar-benar sibuk, menemukan titik jenuh, kelelahan, barulah kita sadar, oh nikmatnya waktu luang itu sangat besar, sangat besar. Terlebih lagi kita sebagai seorang kepala rumah tangga, di sini semuanya alhamdulillah sudah menikah, terus kemudian menjadi ayah. Nah itu tanggung jawab yang besar bagi kita semuanya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang jomblo kan ya? Ada yang jomblo, ada yang belum nikah. Kalau yang belum nikah segera cariin Pak. Nah ini tanggung jawab kita untuk memanfaatkan waktu luang ini untuk mencari ilmu, dan manfaatkan lagi waktu keluarga ini untuk kita mengajak keluarga kita benar-benar mencari ilmunya Allah, kita belajar bareng-bareng sehingga keluarga yang robbani yang kita harapkan, keluarga yang ideal di mata Allah Subhanahu wa taala itu bisa tercipta dengan sebenar-benarnya gitu. Jangan jadi bukan hanya sekedar angan-angan. Nah, kalau hari ini nih alhamdulillah kalau saya lihat jadwal di WhatsApp tuh lagi banyak-banyaknya hari ini tuh. Mungkin kalau jamaah Ar-Royan pas subuh ada di sini. Nanti jam 9 ada lagi tabligh akbar di Roja Masjid Al-Barakah. Kalau kita mau jalan-jalan ke sana gitu. Habis sana mau jalan-jalan lagi ke berenang silahkan, nanti cari lagi ilmu datang lagi ke kajian majelis ilmu, Masya Allah. Itu indah banget. Karena siapa lagi yang bisa mengarahkan keluarga kita kecuali diri kita sendiri sebagai kepala keluarga. Nah, kenapa saya mengangkat kepala keluarga di sini? Karena bab yang mau kita angkat di bab pembahasan hari ini adalah tentang bab al-imamah, yaitu bab tentang imam dalam salat. Nah, menandakan bahwasanya bab imam ini diangkat jujur karena bab ini sangat relate sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun berkaitan dengan sholat, tapi sejatinya imam di dalam sholat itu sebenarnya latihan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri sebagai kepala rumah tangga atau sebagai seorang laki-laki.
Tapi untuk bab ini, bab imam mungkin lebih ditekankan kepada adab al-imam wal makmum, adab imam dan makmum. Makanya penulis hafizahullah beliau mengatakan hadza babun yuzkaru fihi adabul imam wal makmum. Bab ini menjelaskan, menyebutkan tentang adab imam dan makmum. Wa ma yajibu ala kullin minhuma, dan menjelaskan tentang kewajiban di antara keduanya, wa ma yastahib, dan apa yang disunahkan. Wa fihi bayanu alaqatin ba'diha bi ba'din, dan nanti akan dijelaskan juga tentang alaqah atau hubungan antara makmum dengan imam. Baik, kita masuk ke pembahasan langsung di hadis yang al-hadis as-tsani was-sab'un, yaitu hadis yang ke-72. Di sini penulis hafizahullah taala beliau membawakan beberapa hadis. Nanti akan kita baca dan kita jelaskan sedikit kandungan-kandungan dari hadis ini, dan mungkin kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadis yang ke-72, penulis membawakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Rasulullah SAW pernah bersabda, amma yakhshal ladzi, tidakkah mereka takut, yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepala mereka, qabla al-imam, sebelum imam, an yuhawwilallahu ra'sah, untuk apa? Dirubah nanti kepalanya menjadi kepala ra'sah himarin, kepala keledai. Aw yaj'alallahu suratahu surata himarin, atau dirubah wajahnya menjadi seperti wajah keledai. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan amma yakhshal ladzina, yakhsha, Rasulullah SAW menggunakan kata yakhsha, tidak menggunakan kata yakhafu. Artinya sama Pak, takut. Artinya sama, takut. Yakhsha dan yakhaf, khafa dan khasya itu artinya sama, takut dalam bahasa Indonesia. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Khauf atau takut, khafa, itu takut yang tidak ada ilmu di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita sebut datang seekor macan, sedatang seekor macan. Nah, kita itu umum, datang seekor macan, kita itu umum. Kita tahu oh macan itu begini. Tapi nggak tahu kalau diterkam tuh kayak apa, gitu. Rasanya kayak apa. Tapi kalau yakhsha itu takutnya dengan ilmu, tahu kalau misalkan nanti diterkam tuh sakitnya kayak begini, kayak gitu. Ini saya saya jabarkan secara ini aja perbedaannya khofa dengan khasya. Makanya Rasulullah SAW menggunakan kata yakhsha. Padahal maksudnya apa? Berarti sebenarnya kaum muslimin itu tahu kalau apa yang dia lakukan itu pasti sebuah pelanggaran. Amma yakhshal ladzina allazi yarfa'u ra'sahu, yaitu takut dengan ilmu. Ada juga menyebutkan ahli lughah kalau khofa itu khauf yang biasa aja. Jadi tidak sampai menggigil, sampai khauf biasa gitu. Tapi kalau yakhsha khauf syadid, yaitu takutnya sampai kebangetan, sampai gimana Pak? Kalau takutnya kebangetan kayak apa? Kayak misalkan keluar keringat dingin sampai menggigil gitu ya, atau gimana? Ada juga menyebutkan seperti itu perbedaannya. Nah, di sini Rasulullah SAW menggunakan kata yakhsha. Yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, yaitu apabila mereka makmum itu mengangkat kepalanya sebelum imam, sebelum instruksi dari imam. Ra'sahu qabla al-imam, an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Kalau mereka itu nggak takut banget gitu, bahasa gitu, kalau bahasa kita apa, mereka itu nggak takut banget kalau dia ngangkat kepalanya itu sebelum imam ngangkat kepalanya. Kalau nanti ternyata kepalanya dirubah jadi kepala himar, kepala keledai.
Nah, di sini para ulama menyebutkan kenapa kok kepala keledai gitu ya, kepala keledai. Penulis rahimahullah beliau menyebutkan tawa ada al-musabiq bil maskhi ila suratil himar. Hadis ini berisi tentang ancaman bagi para makmum yang mereka mengangkat kepalanya atau mendahului imam. Dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Lima bayyanahu wa bainal himar minal munasabati wasyabihi fil biladah wal ghaba. Nah, maksudnya gimana? Jadi mereka itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman dirubah kepalanya seperti kepala keledai. Kenapa? Karena mirip. Mirip di mana? Mirip di kepandiran dan kebodohan seekor keledai. Kepandiran dan kebodohan seekor keledai. Pertama itu dimiripkan. Tapi apakah benar hadis ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kepala seseorang itu menjadi kepala keledai? Kira-kira benar nggak Pak? Kalau Allah mau kira-kira bisa. Seperti kejadian siapa? Bangsa Yahudi, Bani Israel dahulu. Bagaimana? Wa qulna lahum qiradatan khasiin, dijadikan monyet. Bisa aja. Dan ini kalau saya tidak salah baca di kitab Al-Qaulul Mufid, di situ dijelaskan ada sebuah kisah yang dibawakan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan bahwasanya ada sebuah kisah seorang laki-laki yang dia datang kepada seorang syekh. Dia belajar dengan syekh tersebut, bahkan bermulazamah dengan syekh tersebut. Nah, ketika mulazamah, syekh itu nggak pernah menampakkan wajahnya seperti ini. Dia selalu di balik tirai. Setelah sekian lama melihat seseorang ini belajar dengan tekun, melihat kepintarannya, kecerdasannya, akhirnya si syekh ini percaya dengan muridnya tersebut. Nah, suatu ketika dibukalah tirainya. Ketika dibuka tirainya, murid ini kaget melihat wajah syekhnya, wajah gurunya itu seperti wajah keledai. Kemudian syekhnya mengatakan, "Takutlah engkau wahai anakku dengan sebuah hadis yang mengatakan yang seperti disebutkan ini. Karena pada saat itu aku mendapatkan hadis ini, aku tidak percaya dengan hadis ini." Gitu. Aku tidak percaya dengan hadis ini. Ternyata Allah buktikan. Allahu a'lam kesahihannya. Tapi di sini dijelaskan di dalam salah satu kitab ulama. Nah, akan tetapi di sini menunjukkan juga bahwasanya kepada saya ini adalah ancaman yang sangat keras sekali untuk kita sebagai seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Terus bagaimana dengan orang-orang yang ketika ia sholat dia berbarengan dengan imam. Nah, itu bagaimana kalau berbarengan dengan imam? Taib, kalau lihat dari hadis ini, kalau mendahului imam berarti sholatnya batal apa enggak? Sholatnya batal apa enggak? Kalau dia mendahului imam, sholatnya batal atau enggak? Batal. Kalau dari hadis ini apa? Ancaman, Pak. Yang namanya ancaman berarti apa? Larangan. Kalau larangan hukumnya apa? Haram. Berarti boleh enggak? Enggak boleh. Nah, masalahnya sekarang kalau pertanyaan tadi kembali lagi, batal apa enggak salatnya? Nah, di sini berbeda di antara para ulama. Jumhur mengatakan la tubtil, enggak batal. Kebanyakan para ulama, mayoritas ulama menyebutkan tidak batal. Tapi disebutkan oleh hadis yang lain dari perkataan ulama lain yaitu Imam Ahmad di dalam risalahnya, beliau mengatakan laisa liman sabaqal imam salatun. Beliau Imam Ahmad menyebutkan tidak ada salat bagi makmum yang mendahului imam. Berarti menurut Imam Ahmad apa? Batal. Nah, la salat enggak ada salat. Berarti apa? Batal. Terus bagaimana
Kalau misalkan kita mendahului imam, nggak sengaja mendahului imam lagi sholat, bengong mikirin kunci hilang di mana, tiba-tiba kita ruku duluan gitu. Ruku duluan. Padahal imam belum ruku. Tiba-tiba kita ruku duluan. Maka fa'alaihi an ya'ti ke tempat, maka bagi dia wajib untuk balik lagi. Balik lagi maksudnya apa? Bukan ngulang dari awal. Tapi misalkan gini, Allahu Akbar gitu ya. Pas kita takbiratul ihram dia tiba-tiba imam belum ruku, dia udah ruku. Maka dia wajib balik lagi, wajib berdiri takbiratul ihram gitu. Baik lagi. Nah, kalau dia sengaja, dia tahu dia udah mendahului imam, ternyata malah nungguin imamnya yang ngikutin dia. Nah, ini baru dia batal salatnya. Ini menurut pendapat dari Imam Ahmad. Allahu a'lam bishawab. Wasahih, kalau kata penulis di sini, dan yang paling benar di antara dua perkataan tersebut, ma dzakrahu fi risalah min anna mujarradas sabqi 'amdan bi butlis salati wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala li anna al-wa'id yaqtadi an-nahy wa nahyu yaqtadi al-fasad. Nah, kalau penulis di sini membawakan bahwasanya beliau mengambil pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bahwasanya apabila dia mendahului imam secara sengaja maka salatnya batal. Kenapa? Karena dalam hadis ini menyebutkan tentang ancaman, yang berarti ancaman tadi sebuah larangan. Kalau larangan dikerjakan berarti ibadah tersebut rusak. Allahu a'lam bishawab. Dan ini juga diambil dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Yaitu al-hadis as-salis was-sab'un, dibawakan hadis yang ke-73. Di sini dibawakan dua hadis yang sama, hampir sama lafadznya. Al-hadis as-salis was-sab'un dan hadis ar-rabi was-sab'un, yaitu hadis ke-73 dan hadis yang ke-74. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un." Hadis yang selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Rasulullah sallallahu salat di rumahnya, wa huwa syakin, dan ia pada saat itu dalam keadaan sakit, fa shalla jalisan, dan ia salat duduk, wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim, dan para sahabat berdiri di belakangnya, fa asyara ilaihim, kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah isyarat, anijlisu, isyarat untuk mereka ikutan duduk. Falamman sarafa qala, kemudian ketika selesai salatnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Di hadis yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaih. Nah, di sini kenapa tadi saya singgung kita belajar imam relate dengan kehidupan kita sehari-hari, ini adalah sebenarnya latihan buat kita menjadi seorang imam. Karena ketika imam dijadikan atau kita dijadikan sebagai seorang imam, maka seorang makmum atau kita pengikutnya itu tidak boleh untuk berbeda pendapat dengan imam tersebut atau berbeda dengan imam tersebut, mengikuti keputusan imam tersebut. Fala takhtalifu alaih. Di dalam salat aja kita diajarin untuk ikut gitu. Fala takhtalifu alaih. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu kabbara takbiratul ihram, maka kita juga takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u. Dan jika imam ruku, kita ikutan ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu, maka makmum menyebutkan rabbana lakal hamdu.
Jadi sebutin apa Pak? Sami Allah liman hamidah lagi enggak? Enggak. Di hadis ini Rasulullah SAW langsung memerintahkan apa? Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila imam itu sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan apabila imam itu salatnya duduk, maka kalian salatlah dengan duduk. Salatlah dengan duduk. Nah, hadis yang kedua sama seperti tadi. Hadis yang kedua di sini ditambahkannya ketika Rasulullah SAW pada saat itu menjadi imam dan beliau sedang sakit. Dan disebutkan sakitnya ini adalah sakit yang membawa Rasulullah SAW menemui kematiannya. Jadi pada saat sebelum akhir hayatnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian apapun yang dilakukan imam maka yang harus kita lakukan. Nah, ada hadis yang lain, dalam riwayat lain Rasulullah SAW pada saat pada saat lagi sakit menjelang kematiannya, pada saat itu beliau tidak bisa keluar kamar. Yang menjadi imam pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar dari kamar untuk ikutan salat berjamaah, kemudian apa yang dilakukan? Abu Bakar memberikan isyarat untuk menjadi imam, akan tetapi Rasulullah SAW nggak mau, malah menyuruh Abu Bakar melanjutkan salatnya. Artinya Abu Bakar tetap dalam keadaan berdiri, Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Nah, di sini jadi perbedaan di antara para ulama, Pak. Apakah kalau misalkan orang-orang itu mampu, kita ini mampu, imamnya tidak bisa berdiri, sedangkan kita makmumnya mampu nih untuk berdiri, apakah kita juga harus ikutan seperti hadis ini atau boleh nggak kita berdiri gitu? Boleh nggak kita berdiri kayak gitu? Nah, di sini ternyata ulama berbeda pendapat di hal tersebut. Yang pertama dari Imam Syafi'i justru malah beliau menyebutkan apa? Beliau menyebutkan kalau imamnya duduk maka wajib untuk duduk, nggak boleh berdiri walaupun kita mampu. Kenapa? Karena pada aslinya sholat itu diperintahkan untuk apa? Berdiri. Hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW sholli qa'iman fa in lam tastati fajalisan atau faqa'idan fa in lam tastati fa ala janbih, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau kamu sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu, baring. Kalau nggak mampu lagi, isyarat. Kalau nggak mampu lagi, disolatin. Nggak mampu lagi, disolatin. Dengan hati dulu, Pak, dengan hati. Jadi kalau isyarat tetap nggak mampu, tapi dia masih sadar, dengan hati. Tapi kalau nggak bisa lagi, barulah biasanya itu udah nggak bergerak ya, disolatkan. Taib. Nah, menurut Imam Syafi'i seperti itu. Dan kemudian disebutkan oleh dari pendapat Imam Malik, justru malah beliau menyebutkan boleh untuk kita berdiri walaupun imam duduk. Boleh kita berdiri walaupun kalau tadi nggak boleh, kalau ini boleh kita ngikutin. Kalau Imam Malik mengikuti hadis ini boleh. Nah, di sini ada pendapat ketiga dan ini pendapat yang mutawasid menurut saya, pendapat yang pertengahan yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan di sini bahwasanya inna ibtada'a bihimul imam ar-ratib as-salah qa'iman summa atala fi asna'iha fajalasa atamu khalfahu qiyaman wujuban. Nah, di sini beliau menjelaskan pertengahan jawabannya. Jadi kalau misalkan imam itu awalnya dia berdiri untuk mengimami, kemudian di pertengahan nggak kuat untuk berdiri, imam itu duduk. Nah, para makmum apa yang dilakukan? Atamu khalfahu qiyaman wujuban. Dia makmumnya wajib untuk berdiri, tidak ikut duduk. Tapi itu kalau imamnya tadinya berdiri.
Amalan bi hadis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakar wan nas, yaitu ini melaksanakan sesuai dengan hadis tadi yang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa in ibtada bihi shalah jalisan sallu khalfahu julusan istihbaban. Nah, di sini Imam Ahmad beliau menyebutkan apabila imam memulai salatnya dengan duduk, maka kita para makmum di belakangnya jalisan sallu khalfahu julusan, yaitu kita duduk. Kita juga ikut duduk, tapi itu istihbaban. Apa istihbaban? Disunahkan. Jadi boleh enggak? Bapak mau duduk, mau diri, boleh. Gitu. Itu kata Imam Ahmad, itu boleh. Kenapa? Karena beliau mengambil dari dua hadis ini, dua hadis tadi. Yang tadi hadisnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu sahih. Hadis yang tadi kita bawakan Rasulullah SAW sakit, beliau duduk salatnya itu juga sahih. Kenapa Imam Ahmad mengambil jalan pertengahan seperti ini? Karena ada kaidah dalam ilmu hadis al-jam'u aula minat tarjih, yaitu menggabungkan dua hadis itu lebih baik daripada memilih salah satu hadis. Jadi bisa, kalau misalkan masih bisa digabung, maka itu adalah pendapat yang lebih kuat daripada kita menjatuhkan salah satu hadis. Itu ada kaidahnya dalam ilmu hadis. Jadi ada ilmu fikih juga sama. Kalau ada dua hukum bisa kita gabungkan, tapi ini yang menentukan atau yang punya ilmunya yang menentukan. Jangan kita sebagai yang masih thalabul ilmi ini ngelihat dua hadis, kali nggak tahu ada hadis lain, ternyata ini hadisnya sahih atau dhaif, kita gabungin aja gitu. Nggak boleh. Jadi nanti kalau kayak gitu punya pendapat masing-masing. Makanya ahli ilmu yang menentukan seperti ini. Al-jam'u aula minat tarjih. Menggabungkan itu lebih utama daripada at-tarjih, memilih salah satunya. Di dalam hadis ini dapat kita ambil kandungannya. Selanjutnya adalah tentang jawazul isyarah fi shalah lil hajah, yaitu boleh kita memberikan isyarat pada saat salat karena ada keperluan. Di sini tadi dalam hadis disebutkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW memberikan isyarat apa? An ijlisu, suruh duduk. Tapi nggak ngomong, tapi dikasih isyarat duduk. Boleh. Makanya waktu itu sempat ada yang bertanya ya, kalau misalnya kita mau dijadiin imam sama makmum masbuk, terus kita nggak mau, boleh nggak kita kasih isyarat gini? Boleh. Nggak mau, kita nggak mau jadi imam, boleh. Asal kita jangan ngomong. Kalau ngomong udah batal salatnya. Nggak mau gitu ya, nggak mau. Itu batal salatnya. Tapi cukup isyarat aja enggak? Gitu. Itu boleh. Tapi kalau gerakan masih boleh. Nah, di sini juga sebenarnya dibahas dia oleh penulis apa hukumnya orang yang dia salat beda niat. Salat beda niat. Maksudnya makmumnya misalkan dia mau salat wajib, sedangkan imamnya lagi salat sunnah. Itu boleh enggak? Nah, di situ emang ada perbedaan di antara dua pendapat, tapi yang paling kuat adalah boleh. Karena yang berbeda itu dalam gerakan yang nggak boleh itu berbeda dalam gerakan. Karena imam itu tadi kata kuncinya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti dalam gerakan. Sedangkan niat bukan gerakan. Akan tetapi apa? Nah, ucapan di dalam hati. Nah, seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya ada hadis al-khamis was sab'un an Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari, salah seorang sahabat Ansar, Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu qala hadatsani al-Bara bin Azib wa huwa ghairu kadzub. Di sini beliau menyebutkan telah mengabarkan kepadaku Al-Bara bin Azib, salah seorang sahabat juga, wa huwa ghairu kadzub. Disebutkan oleh sahabat Ansar ini dan ia bukan seorang kadzub yang banyak berdusta, kadzub. Maksudnya bagaimana? Ini adalah sebagai penguatan bahwasanya seorang sahabat itu mereka adalah udul, mereka semuanya dapat dipercaya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, dulu Rasulullah SAW apabila mengatakan sami Allahu liman hamidah,
lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan tsumma naqa'u sujudan ba'dahu. Nah, ini hadis penguatan bahwasanya ketika kita mengikuti imam tidak boleh mendahuluinya. Dulu Rasulullah SAW ketika mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita itu tidak menegakkan punggung kita, sampai beliau selesai mengucapkan itu. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasulullah SAW sujud sampai Rasulullah SAW benar sujud, baru kita sujud. Nah, sekarang bagaimana hukumnya tadi? Kalau misalkan kita berbarengan, nah ini sering banget. Kadang ada orang juga nggak tahu. Saya ngelihat ada beberapa saudara kita ketika mereka sholat itu udah kayak memprediksi imamnya. Wah, habis ini langsung rukuk nih, gitu. Habis baca ini langsung rukuk nih. Udah langsung siap-siap dia. Jadi imam baru Allah, dia udah juga Allah. Kayak gitu. Ada yang seperti itu. Nah, ini bagaimana? Nah, ini dihukumi oleh para jumhur ulama, hukumnya adalah makruh, enggak boleh, atau dibenci, ditinggalkan lebih baik. Karena tadi kita diwajibkan untuk mengikuti. Nah, ini hadis penguatan. Kemudian lanjut lagi hadis selanjutnya, yaitu al-hadis as-sadis was-sab'un, hadis yang ke-76. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imam fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Apabila, kata Rasulullah SAW, apabila imam itu mengucapkan amin, maka fa'aminu, maka aminkanlah. Maksudnya makmum juga mengucapkan amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang takminnya pada saat mengucapkan aminnya sesuai dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, di sini dalam hadis ini, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, di sini menyebut dapat kita ambil ibrah, dapat kita ambil kandungannya bahwasanya imam itu juga mengucapkan amin. Jadi jangan diam aja ketika itu. Walaupun memang ada ulama menyebutkan boleh ketika imam itu setelah membaca surat Al-Fatihah tidak mengucapkan amin pun enggak masalah. Gitu. Tapi di sini kalau dilihat dari hadis ini menyebutkan bahwasanya imam juga wajib mengucapkan amin. Fa'aminu, kemudian para makmum mengucapkan amin juga. Nah, waktu itu siapa? Pak Yanto ya pernah nanya ya? Pak Yadi Pak Yanto. Pak Yanto pernah nanya, itu kita ngucapin aminnya pas kapan? Gitu ya. Ngucapin aminnya itu pas kapan? Nah, di sini disebutkan fa'aminu, ahsannya adalah pada saat setelah imam mengucapkan amin. Tapi walaupun enggak sesuai tidak atau mendahului imam mengucapkan amin atau berbarengan dengan imam mengucapkan amin, itu tidak masalah. Kenapa? Karena terikat dengan kalimat selanjutnya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dan apabila aminnya itu sesuai dengan aminnya malaikat, maka itulah yang diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, di sini bukan waktunya yang dibahas sebenarnya, Pak. Bukan waktu berbarengannya atau waktu duluan atau berakhiran. Sesuai dengan takminnya malaikat, maksudnya apa? Malaikat itu ketika mereka berdoanya itu enggak asal-asalan. Mereka itu berdoanya dengan tadarru' wa khusyu'an. Mereka berdoa dengan apa? Dengan benar-benar merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk. Dan penuh harap. Ini maksudnya takminul malaikah, itu sifat doanya para malaikat. Jadi bukan waktunya. Barulah ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi bukan masalah waktunya. Jadi masalahnya apakah ketika kita mengucapkan amin itu benar-benar kita khusyuk, benar-benar kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, ini yang diharapkan dari hadis ini. Dan ternyata di sini, dalam hadis ini dapat kita ambil kandungannya juga bahwasanya dengan mengucapkan amin itu mengundang
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di dalam salat kita ngucapin amin pas baca apa tuh? Surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Di situ kira-kira ada doanya berapa banyak, Pak? Semuanya doa. Semuanya doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa bukan? Bukan. Ini pujian buat siapa? Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian buat Allah. Maliki yaumiddin. Pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan. Ini apa? Ikrar. Terus ihdinas siratal mustaqim. Baru ini doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, itu baru doa. Maka di dalam hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika umat hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung ngomong apa? Hamadani abdi. Hambaku lagi memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hamadani abdi lagi. Majadani abdi. Hamba-hambaku juga sedang memujiku. Nah, kemudian ketika menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan apa? Ini adalah untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu, ikrar dari hambanya kepada Allah, dan ini adalah hak siapa? Hak Allah. Gitu. Ini kewajiban hambanya. Karena nasta'in. Kemudian baru ihdinas siratal, kemudian inilah doa dari hambaku. Gitu. Nah, di sini ternyata mengundang ampunan atau ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amin itu sebenarnya artinya apa, Pak? Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Dan ternyata dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang yang saling berdoa mendoakan saudaranya, itu para malaikat itu apa? Malah mendoakan juga. Mendoakannya bagaimana? Misalkan kita mendoakan semoga rezekinya Pak Iman tambah lancar, tambah besar gitu ya. Ya pokoknya gitulah, lancar. Nah itu terus kemudian kita sebagai temannya mengucapkan amin. Malaikat ikutan amin. Dalam hadis yang lain disebutkan malaikat menyebutkan amin dan mengatakan apa? Walaka kadzalika. Dan untukmu juga akan mendapatkan hal seperti itu. Makanya jangan ngeremehin amin, Pak, gitu. Jangan ngeremehin amin. Itu juga mengundang apa? Mengundang ternyata doa dari para malaikat. Para malaikat. Tapi jangan setiap bahasa Arab diaminin gitu ya. Saya lihat ada cuplikan di sinetron tuh. Di sinetron dulu waktu kecil Bajai Bajuri gitu ya. Bajai Bajuri ada pamannya datang dari Arab ngomong pakai bahasa Arab. Kaifa hada? Amin. Kita tanya amin. Orang Indonesia amin ya Allah. Nah, kita juga harus tahu mana doa, mana ucapan biasa gitu. Ucapan biasa. Nah, ini salah satu bukti kalau masyarakat Indonesia masih jahil dengan bahasa Arab. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dari pembahasan dari bab imam ini adalah al-hadis as-sabi was-sab'un, hadis yang ke-77, dan al-hadis as-samin was-sab'un, hadis ke-78. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nas falikhaffif fa inna fihi mudha'if was-saqim wa dzal hajah. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat bersama manusia, artinya dia menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudha'if, karena di antara para makmum itu ada orang yang lemah, wasaqim, yang lagi sakit, wadzal hajah, dan punya hajah. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila kamu salat sendiri, maka panjanginlah terserah kamu. Nah, ini kadang kita kebalik gitu ya. Imam lagi jadi imam bacaannya panjang-panjang, biar dikira hafalannya banyak.
gitu ya. Pas sholat sendiri kulhu kul falakun nas gitu. Ini salah, kebalik. Ini kebertentangan dengan hadis ini. Gitu. Kalau lagi sendiri panjang silahkan. Tapi kalau jadi imam jangan dipanjang-panjangin. An Abi Mas'ud, kemudian selanjutnya An Abi Mas'udin Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian berkata, "Inilah ta'akhkharu an salati subhi." Ya Rasulullah, aku terlambat gara-gara salat subuh min ajli fulanin, gara-gara seorang imam tersebut mimma yutilu bina. Dia memperpanjang bacaannya. Qala fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattun asyadda mimma ghadiba yauma idzin. Nah, kemudian kata Abu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, aku enggak pernah lihat Rasulullah SAW itu marah ketika memberikan nasihat semarah-marahnya pada hari itu. Kemudian mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna minkum munaffirina fa ayyukum amman nas falyujis fa inna min waraihi al-kabir was-saghir wa dzal hajah." Wahai manusia, jika kalian, janganlah dari kalian untuk menjadi seorang munafir yang bikin orang itu lari, bikin orang itu enggak mau lagi sholat sama kamu. Fa ayyukum amman nas, siapapun dari kalian yang mengimami manusia, maka falyujis, ringankanlah. Fa inna min waraihi al-kabir was-saghir wa dzal hajah. Karena sesungguhnya di belakang kalian itu ada orang yang tua, ada anak-anak kecil juga, dan mereka memiliki hajat. Nah, dalam hadis ini sudah bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya ketika kita menjadi imam, yang terbaik adalah kita memberikan keringanan untuk sholat tersebut. Tapi dilihat juga imam berkewajiban melihat para makmumnya. Imam berkewajiban melihat para makmumnya. Jadi ketika imam mau memulai sholat dan ia menghadap makmum, jangan cuma dilihat lurus sama rapihnya, tapi apa? Dilihat juga keadaannya. Ada nggak nih yang tua banget, gitu? Ada nggak nih yang lagi punya hajat, gitu? Ada hajatnya nggak tahu, tapi kayak misalkan ini udah rapih banget kan kelihatan tuh. Ini udah rapih banget nih, kayak udah ganteng banget mau pergi nih, gitu. Kelihatan, kayaknya mau pergi nih. Oh, berarti udah ketahuan tuh, gitu ya. Apalagi kalau masjidnya tuh di pinggir-pinggir jalan. Biasanya itu kan mereka banyak yang punya hajat, mau ngejar mau ngejar pesawat lah, mau ngejar inilah gitu ya. Nah, itu kan ojek. Nah, atau ditungguin sama ojek lah gitu ya. Nah, itu yang imam berkewajiban seperti itu. Jadi bukan hanya bertanggung jawab tentang lurus dan rapinya shaf, tapi juga melihat tentang keadaan makmumnya. Nah, kalau seperti itu dipersilahkan untuk yang paling utama adalah meringankan sholatnya tersebut. Akan tetapi kalau misalkan di arroyan ini misalkan, Masya Allah, semua makmumnya sepakat untuk menegakkan sunnah. Jadinya makanya ketika sholat subuh wajib di arroyan ini baca suratnya itu enggak kurang dari 100 ayat sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu enggak apa-apa. Kalau itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Dan itu bahkan yang lebih utama. Nah, kalau misalkan melihat udah terbiasa seperti itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Ibu-ibu yang enggak tahan. Gitu. Nah, kalau misalkan semuanya sepakat untuk panjang atau semuanya memang sudah terbiasa dengan panjang bacaannya, itu enggak apa-apa dipanjangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengimami salat tahajud atau salat sunnah. Beliau membaca apa, Pak? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz tuh, Pak? Hampir 6 juz, Pak. Hampir 6 juz. Nah, itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dan itu diperbolehkan, bertentangan enggak dengan hadis ini? Enggak bertentangan. Jadi kayak tadi, kalau misal memang sudah terbiasa dan memang kita tidak melihat ada hajat dari para makmum, maka silahkan untuk diperpanjang. Kalau tidak, maka kita ringankan, bacalah yang mufassal, Pak. Baca surat-surat mufassal. Apa itu surat-surat mufassal? Surat-surat yang pendek-pendek. Dari mana itu mulainya? Surat mufassal dari An-Naba, asal.
Surat mufassal dari an-naba. Dari an-naba sampai belakang tuh boleh. Nah, silahkan itu baca pendek. Bahkan kita seringkali di zaman sekarang baca an-naba aja udah gemeter kaki ya gitu. Gemeter. Padahal cuma 40 ayat gitu ya, 42 ayat gitu. Pendek-pendek lagi. Ditambah lagi imamnya bacanya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu. Nah itu kadang suka nggak sabaran. Nah itu yang dilihat hajatnya. Tapi kalau misalkan memang sudah terbiasa, silahkan. Itu dipersilahkan. Tapi mungkin sampai sini dulu tentang bab imam dari kitab Taysirul Alam ini yang saya ringkas. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik Ustaz. Ya Pak. Mungkin di luar tema, tapi mungkin